Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pembuka Mada Bakti 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini. Lewat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan, kita kembali diingatkan dan sekaligus diteguhkan untuk terus memperjuangkan hidup kita tidak berdasarkan ukuran harta duniawi, melainkan berdasarkan ukuran harta surgawi. Dalam beriman kita senantiasa memperjuangkan yang ilahi sembari tanpa mengabaikan hal-hal yang duniawi, dan kita jalani dalam keseimbangan sehingga kita sungguh dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan. Terlebih kelak kita boleh menikmati kehidupan kekal yang dari Allah. Pada kesempatan ini kita ungkapkan syukur terima kasih kita kepada Allah sembari memohon kepadanya agar kita dalam perjalanan hidup iman selanjutnya senantiasa dituntun oleh berkat-berkat Allah sehingga kita mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendaknya. Karena itu, agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dengan segala kerendahan hati kita, sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena berkat kasih-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami dan menyertai perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Dan karena itu kami juga mohon kepadamu, ya Allah, kiranya seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kami, mampu kami jalani, kami laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan dengannya pula mendatangkan sukacita hidup bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-Mu.
lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Kabar baik semuanya, puji Tuhan. Pagi ini kita merayakan minggu biasa yang ke-7 dan lewat sajian sabda yang baru saja kita dengarkan bersama kembali menampilkan khususnya dalam Injil kepada kita perumpamaan sebagai pengajaran Yesus kepada para muridnya tentang kerajaan surga. Saya harap bahwa 2 minggu berturut telah kita lalui itu masih diingat arah dari Injil yang kita dengarkan, khususnya dalam perumpamaan tentang seorang penabur, lalu lalang dan gandum pada minggu lalu. Dan hari ini Yesus menampilkan lagi perumpamaan tentang harta duniawi dan harta surgawi. Mengawali renungan kita ini, ya, pertanyaan sederhana tetapi tidak perlu dijawab. Ya, kalau kita itu dalam hidup kita pasti selalu saja diperhadapkan pada suatu pilihan-pilihan. Kita meskipun diperhadapkan pada suatu pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil suatu keputusan, memilih yang mana, maka tentu saja kalau kita melihat arah dari Injil hari ini, ya tentu mengarahkan kita supaya mengambil pilihan yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita suatu pilihan yang diambil atau dipilih oleh Salomo. Bapak Ibu pasti tahu bahwa Salomo itu adalah salah seorang raja Israel yang begitu cemerlang, ya. Dan diperhadapkan pada suatu pilihan dan ia memilih, dikatakan dalam bacaan pertama tadi, yang tidak dapat habis. Justru Salomo memilih hikmat dan kebijaksanaan, dan ia tahu bahwa sebagai pemimpin yang paling penting dalam menjalani hidupnya dan tugasnya adalah bagaimana supaya ia dapat dengan adil, bijaksana memimpin masyarakat dan menghantar masyarakat pada suatu situasi kehidupan yang damai dan makmur. Tentu saja Salomo bukan berarti dia tidak dapat memilih yang lain. Bisa saja sebagai seorang raja meminta atau mengambil suatu putusan bahwa supaya ia diberikan suatu kuasa, supaya ia diberikan suatu kekuatan, sehingga ia dapat mempertahankan dirinya sebagai seorang raja sampai seumur hidupnya. Bisa saja dia memilih itu. Tetapi ternyata Salomo tidak memilih untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ia pimpin,
dan bukan saja untuk kehidupan sementara, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil, tadi saya mengambil versi yang singkat. Ya. Biasanya ditampilkan versi panjang atau versi singkat. Ya, kebanyakan kalau saya ambil versi singkatnya karena intinya tetap sama. Ya. Mungkin saja seringkali kita dapatkan bacaan Injil yang ditampilkan di layar sering berbeda dengan yang dibacakan. Ya. Apa yang ditampilkan oleh Yesus dalam bacaan Injil mengenai, ya, Yesus mengajarkan selalu kerajaan Allah itu dalam suatu perumpamaan, karena memang kerajaan Allah itu bukan suatu tempat secara geografis bisa kita katakan di sana, di sini, atau mungkin kita bisa katakan terletak di lintang sekian, bujur sekian, disitulah surga, sehingga gampang kita ke sana kalau naik pesawat mengarahkan saja ke situ tiba, ya kan? Tetapi kerajaan Allah itu lebih pada suatu situasi kehidupan dan bagaimana kita mengambil sikap dalam menghadapi situasi itu atau menuju pada situasi itu. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi sebenarnya menjadi jelas bagi kita bahwa kalau dibandingkan dengan bacaan pertama tadi, ketika Salomo diperhadapkan pada suatu pilihan dan kemudian ia mengambil suatu langkah keputusan memilih kebijaksanaan, tentu saja ia tahu bahwa dengan kebijaksanaan itu ia mengarahkan hidupnya dan hidup masyarakatnya ke arah mana. Dan kalau Injil menampilkan kepada kita perumpamaan pengajaran Yesus tentang kerajaan surga itu dikatakan sebagai harta yang terpendam di ladang, dan membandingkan bahwa ketika orang menemukan harta yang terpendam di ladang itu lalu dikatakan dipendamnya lagi karena sukacitanya, maka pergi ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kita bisa membayangkan itu berarti yang menemukan harta ini bukan ladangnya, ya. Dan ia tidak mungkin mengambil harta dari bukan kepunyaannya. Ia harus memilikinya supaya ia dapat mengambil harta itu. Ya. Sama juga dalam perumpamaan kedua yang ditampilkan itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, tidak serta-merta diambil, tetapi diusahakan agar menjadi milik kepunyaannya. Nah, tentu saja minggu lalu dalam misa, tidak semua kita pasti hadir pada misa jam 9 minggu lalu kan. Saya katakan bahwa kita datang pada hari Minggu dengan setia duduk mendengarkan firman, memuji Tuhan adalah supaya kita memiliki atau ikut ambil bagian dalam memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi siapa pemilik kehidupan kekal itu adalah Allah.
Dan ketika kita mau memilikinya, maka kita harus hidup bersatu dengan Allah. Dengan kata lain bahwa kita mesti memiliki Allah dan Allah memiliki kita. Ya. Atau dalam kata Yesus atau sabda Yesus mengatakan, Yesus hidup di dalam diri kita, kita hidup di dalam Dia, hidup dalam kesatuan, saling memiliki. Nah, kalau kita memiliki Sang Empunya kerajaan itu, dan Sang Empunya kerajaan itu juga memiliki kita, maka tentu kita menjadi bagian dari kerajaan itu. Dan kita berhak menikmati apa yang ada dalam kerajaan itu. Maka kita dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan dalam Injil hari ini, bahwa pilihan untuk hidup yang kekal adalah ketika kita mau hidup dan memilih bersatu dengan harta yang tak pernah habis, yakni kerajaan surga itu. Kita datang duduk, mendengarkan sabda, merayakan Ekaristi sebagai ungkapan syukur terima kasih kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah karena kita ingin beroleh hidup atau harta yang tak dapat habis itu. Dengan setia, tentu saja dengan segala persoalan, dengan segala perkara yang kita hadapi, dengan segala pilihan-pilihan yang lain yang diperhadapkan kepada kita, kita tetap mau mengambil satu keputusan untuk mau datang kepada Allah dalam segala keterbatasan kita. Satu harapan bahwa supaya kita memilikinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita juga bisa melihat pengalaman hidup Santo Paulus. Ya, saya kira seorang Katolik mesti sungguh tahu yang namanya Santo Paulus itu kan. Perjalanan hidup Santo Paulus, kita tahu persis bahwa ia tidak senang kepada pengikut-pengikut Kristus, lalu bahkan ia menjadi seorang yang senantiasa memerangi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi tentu saja ada suatu harapan di balik itu. Namun ketika ia mengalami suatu penglihatan, maka ia berbalik dan menjadi pengikut Kristus, bahkan dikatakan sebagai pewarta yang ulung. Sehingga kita tidak dapat memungkiri bahwa dengan pewartaan Paulus, pengajaran-pengajaran Yesus sampai saat ini bisa kita nikmati. Pertobatan Paulus adalah suatu peralihan dari pilihan memperjuangkan hidupnya menurut apa yang ia anggap benar dan ia perjuangkan, tetapi ketika ia berjumpa dengan Kristus, ia menganggap segala perjuangannya itu menjadi sia-sia, menjadi tidak ada artinya oleh karena Kristus. Dan karena itulah kenapa Paulus begitu gigih memperjuangkan dan memberikan kesaksian tentang keselamatan di dalam Kristus. Karena ia sungguh mengalami bahwa perjuangan, pilihan perjuangannya sebelum mengenal Kristus adalah sia-sia. Dan ketika ia mengenal Kristus, maka ia merasakan bahwa ia menemukan apa yang ia cari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam tegangan pilihan yang diperhadapkan kepada kita antara yang duniawi dengan yang surgawi,
antara jasmani dan yang rohani, maka kita mesti sampai pada suatu pilihan. Bukan berarti bahwa kita tidak dapat lagi hidup dalam hal-hal yang jasmani ketika kita memilih yang rohani. Tetapi bagaimana ketika kita masih hidup di mana kita masih dapat memilih, maka di sanalah kita diperhadapkan pada suatu pilihan dan diperhadapkan pada suatu kepentingan kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Apakah kita akan hidup dalam kesatuan dengan Tuhan, ataukah kita mau hidup dalam kesendirian kita, perjuangan kita sebagai manusia-manusia yang tak mengenal Allah, yang tentu saja pilihan-pilihan kita itu akan menghantar kita pada tujuannya masing-masing. Ketika kita hidup dalam pilihan yang mengarahkan kita pada kesatuan dengan Allah sebagai harta yang sejati, maka dengannya kita akan beroleh dan masuk dalam kerajaan Allah, menikmati kemuliaannya. Tetapi ketika kita memilih untuk hidup dalam pilihan, hidup dalam kehendak kemauan kita, dalam kehidupan duniawi kita, dan akan mengarahkan kita pada kehidupan kesatuan dengan diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan tentu saja Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada akhirnya semuanya kembali setelah Allah mengasihi kita, maka semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita akan menerima dan bersatu dengan Allah dalam kasih-Nya, ataukah kita akan berjuang sendiri dan masuk dalam neraka, di mana di sana tentu saja tidak ada lagi belas kasih Allah yang dapat menolong kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan ini, ketika kita diperhadapkan pada suatu pilihan, sungguh memberikan peneguhan kepada kita, memberikan kekuatan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, memilih untuk suatu pilihan yang dapat menghantar kita masuk dalam kerajaan Allah, menikmati harta sejati yang tak dapat habis, yakni kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari hening sejenak kita resapkan sabda Allah ini. Semoga menjadi kekuatan dan juga peneguhan bagi kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita menanggapi undangan Allah Bapa kita dan mohon kepadanya apa yang kita inginkan supaya diberikan kepada kita. Maka marilah kita mohon hal-hal yang benar-benar kita butuhkan
Marilah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin, yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat pula saudara-saudara kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudari kami yang mengharapkan dan merindukan kehadiran dan belas kasih-Mu kepada mereka dalam menghadapi perjuangan hidup mereka masing-masing. Kiranya kehadiran dan peneguhan yang Engkau nyatakan bagi mereka sungguh dapat menolong mereka dalam menjalani seluruh kehidupan mereka selanjutnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita bawa dalam doa dan memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga bagi saudara-saudari kita yang meminta kita doakan untuk keselamatan keluarga, Novitatan, Imelda Tanauta, Anwar Ananta Samsi, Tung Cieng atau Luciana Tan Eng Tiong, Bapak Herman Heret, Oma atau Mama Helena Deda, Yusuf Joni Gosal, Bapak Anselmus Jajuang, dan Bapak Antonius Kampanye Parung. Bapa yang Maha Baik, perjalanan hidup kami di dunia ini Engkau tuntun dengan penuh kasih, dan senantiasa Engkau mengharapkan agar kami arahkan pula kehidupan kami untuk menikmati harta yang paling berharga, yakni kehidupan yang kekal bersamamu. Pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Bapa, memohon pertolongan dan belas kasih-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Mereka telah memperjuangkan hidup mereka berdasarkan pilihan
untuk dapat menikmati harta yang paling berharga, yakni kehidupan yang kekal itu. Hingga pada akhirnya Engkau telah memanggil mereka dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Tapi kami juga sadar bahwa mungkin mereka ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau dengan kemurahan-Mu menghapuskan dan mengampuni segala salah dosa mereka, agar mereka sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah penghiburan dan keteguhan iman bagi mereka, terlebih di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka juga sungguh mampu mengambil suatu keputusan-keputusan memilih hidup dalam kesatuan dengan Engkau, untuk kelak dapat menikmati kemuliaan-Mu pula dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami untuk sungguh dapat mengendalikan keinginan kami akan harta benda, untuk menghormati manusia dan semua makhluk hidup, serta untuk melibatkan diri demi kejujuran, keadilan, dan pelayanan. Semoga kami tidak mempunyai Allah selain Dikau, Bapa kami, dan tidak mempunyai Tuhan selain Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan kita dengan lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan korban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami, keluarga kami yang kami intensikan untuk keselamatannya. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Tuhan. Anak domba
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami.
dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita Maria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segala demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja untuk hari Sabtu Minggu 29-30 Juli. Pengumuman kolekte minggu lalu, kolekte gereja 20.415.000, kolekte pembangunan 17.985.000, sumbangan pembangunan dari Darwah 2 juta. Terima kasih atas sumbangannya. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia, pengumuman yang ketiga. Pius Pendi dengan Berlinda Osin, pengumuman ketiga. Ignatius Loyola dan Devia Junita A. Putri, pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Pertemuan pertama calon Krisma akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus jam 17.30 di Aula Paroki lantai 4. Pembelajaran anak-anak yang sekolah di sekolah negeri dan swasta non-Katolik diadakan, pembelajaran agama maksudnya, akan diadakan pada hari Selasa 1 Agustus, dan untuk SMP jam 16.30 sampai jam 18, dan untuk SMA jam 18.30 sampai jam 19.30. Pertemuan lansia akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Agustus 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan SD kelas 2
akan diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya silakan ke kantor sekretariat Dewan Pastoral. Sehubungan dengan akan diadakan persekutuan doa gabungan karismatik BPK yang akan diselenggarakan oleh PD El Shaddai sekaligus ulang tahun PD El Shaddai yang ke-34, maka diundang seluruh umat untuk hadir pada hari Kamis 10 Agustus jam 18.45 di Gereja Katedral Basement Gereja Katedral Jalan Kajola Lido. Penerimaan mahasiswa baru UC Makassar Ciputra School of Business periode 2023-2024 masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus dengan 3 program studi, yaitu manajemen bisnis, informatika, dan desain komunikasi visual, dan tersedia program beasiswa untuk calon mahasiswa dari Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Info selanjutnya bisa melihat papan pengumuman Dewan Pastoral. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Segenap umat dan juga seluruh petugas, kami aturkan terima kasih atas partisipasi kita pada perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Manda Bakti 533. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata